Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang membahas tentang data link layer dan beranggotakan 1. Muhammad Raihan Wihardi dengan NIM 210147006, Herlambang Yanuar Kristanta 210147001, Pandu Surya Sanjaya dengan NIM 210146665, dan saya sendiri Iksan Alamsyah dengan NIM 210146695. Pertama, pengertian data link layer dalam jaringan komputer. Data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI jaringan komputer yang dapat melakukan konversi beberapa frame jaringan yang di dalamnya berisi data yang dapat dikirimkan menjadi bit-bit yang tujuannya agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Data link layer merupakan lapisan dalam model OSI yang akan melakukan transmisi data antara perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam WAN atau node LAN yang sama. Kemudian lapisan ini juga bertanggung jawab dalam membuat frame, flow control, koreksi, kesalahan, dan yang lainnya. Lapisan data link ini juga menawarkan layanan transfer data melalui saluran fisik seperti halnya TCP. Ciri utama data link layer. Data link layer memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Berikut fungsi data link layer. Pertama, data link layer melakukan proses grouping secara logik. Fungsi pertama dari data link layer ini adalah dengan melakukan proses grouping pada paket data yang ditransmisikan melalui jaringan. Proses grouping merupakan proses pengelompokan kembali yang sebelumnya data tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau dipecah-pecah pada saat proses transmisi data berlangsung. Proses ini kemudian melakukan data bagian-bagian tersebut dikelompokkan menjadi kesatuan yang utuh yang akan ditransmisikan ke dalam layer selanjutnya. Proses pengelompokan data tersebut menggunakan logik atau logika untuk mempersatukan data yang pada saat itu menjadi dibagi-bagi menjadi suatu data yang utuh dan bukan menggunakan alat fisik lainnya. Kedua, data link layer dapat mendeteksi kesalahan. Fungsi kedua data link layer adalah dengan melakukan deteksi kesalahan pengiriman atau juga menerima paket data yang terjadi selama proses transmisi data berlangsung. Maka fungsi ini sangat penting sekali untuk mengurangi kesalahan pada setiap kali pengiriman data dalam suatu jaringan. Kesalahan tersebut bisa terjadi ketika komputer mengalami masalah pada alamat yang akan dituju. Ketiga, melakukan pengkoreksian. Fungsi ketiga tidak berbeda jauh dari fungsi sebelumnya. Selain dari melakukan deteksi kesalahan, data link layer ini juga berfungsi untuk melakukan pengoreksan data yang akan dikirim serta alamat yang dituju atau akan dikoreksi apa benar atau tidaknya. Hal ini sudah merupakan fungsi dasar dari data link layer untuk melakukan pengoreksian alamat serta data dalam mentransmisikan data. Yang keempat, fungsi data link layer yakni menyediakan akses ke dalam media dengan MAC address. Fungsi selanjutnya yakni dengan menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address yang dimana sebuah alamat yang tercetak secara fisik. MAC address ini memiliki fungsi untuk melakukan proses pengiriman data yang terhubung ke dalam jaringan. Lapisan merupakan lapisan yang menyediakan akses dari suatu jaringan komputer ke dalam media tertentu dengan menggunakan sistem pengalamatan menggunakan MAC address. Sehingga setiap proses transmisi yang berlangsung di dalam suatu jaringan memiliki akses tersendiri. Itulah beberapa fungsi dari data link layer dalam model OSI jaringan komputer yang perlu diketahui untuk menambah wawasan dan pengetahuan menjadi luas. Sublayer pada lapisan data link.
Lapisan data link terdiri dari dua sublayer, yaitu Logical Link Control (LLC) dan Medium Access Control atau MAC. Logical Link Control atau LLC berfungsi memeriksa kesalahan dan menangani transmisi frame. Medium Access Control atau MAC berfungsi mengambil dan melepaskan data dari dan ke kabel, menentukan protokol untuk akses ke kabel yang di-share di dalam LAN. Selanjutnya, perangkat yang bekerja dalam lapisan data link layer. Bridge dan switch merupakan perangkat keras jaringan komputer yang bekerja secara fisik dan memiliki kaitan yang erat dengan data link layer. Hal ini sesuai dengan fungsi dari bridge and switch, yaitu memecah-mecah jaringan yang terdiri dari satu server ke dalam beberapa user. Merupakan proses transmisi data, di mana data link layer merupakan layer atau lapisan ke-6, kemudian selanjutnya menggabungkan sebuah jaringan menjadi satu kesatuan jaringan yang benar. Merupakan proses penerimaan data di mana data link layer dapat berperan menjadi layer atau lapisan kedua, lalu memeriksa dan mencatat source MAC address dari setiap frame yang datang. Selanjutnya, frame-frame dapat di-forward atau di-filter tergantung dari MAC address destination. Lalu yang terakhir, menghilangkan loops yang disebabkan adanya koneksi rendutan dengan menggunakan Spanning Tree Protocol atau SDP. Layanan data link layer. Yang pertama, layanan Unique Knowledge Connection List, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimkannya frame. Yang kedua, layanan Acknowledged Connection List. Layanan ini pun tidak menggunakan koneksi. Akan tetapi, setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirimkan ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Yang ketiga, layanan Acknowledged Connection Oriented. Dengan layanan ini, mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima dalam urutan yang benar. Layanan ini juga menyediakan proses network layer dengan ekuivalen aliran reliable. Pada layanan connection oriented dipakai pemindahan data mengalami 3 fase. Fase pertama, koneksi ditentukan dengan membuat kedua mesin menginisialisasi variabel-variabel dan counter yang diperlukan untuk mengawasi frame yang mana yang telah diterima dan yang belum. Fase kedua, satu frame atau lebih mulai ditransmisikan. Fase ketiga, koneksi dilepaskan, pembebasan variabel, buffer, dan resource lainnya yang dipakai untuk menjaga berlangsungnya koneksi. Tugas data link layer. Tugas data link layer berperan penting dalam model OSI jaringan komputer. Memindahkan datagram dari suatu node ke node yang lainnya melalui individual link dalam bentuk frame. Link antar node mungkin berbeda protokol adalah Ethernet. Itulah tugas utama dari data link layer yang perlu diketahui. Namun selain itu masih banyak lagi tugas data link layer dalam model OSI jaringan komputer. Layanan link layer pada data link layer dalam jaringan komputer. Berikut layanan link layernya. 1. Framing. Framing merupakan cara pembungkusan datagram ke bentuk frame sebelum ditransmisikan. 2. Physical address. Apabila frame ini didistribusikan ke sistem pada jaringan, maka link tersebut akan menambahkan sebuah header di muka frame untuk mendefinisikan pengirim dan penerima. 3. Flow control. Setiap node memiliki keterbatasan buffer sehingga layer link memastikan pengiriman frame tidak lebih cepat dari pemrosesan frame pada receiver. Apabila bitrate berlebihan atau juga menurun, maka flow control akan melakukan tindakan yang menstabilkan bitrate. 4. Akses control. Apabila perangkat terhubung dengan link yang sama, lapisan data link perlu menentukan perangkat mana yang akan dikontrol pada saat tertentu. 5. Link access. Link access ini berhubungan dengan protokol kontrol
Akses media yang mengatur bagaimana frame dikirim ke tautan. 6. Reliable delivery. Reliable delivery merupakan pengiriman yang handal menjamin pengiriman datagram melalui link tanpa error. 7. Error control. Error control ini apabila data link menambahkan physical layer reliability dengan penambahan mekanisme deteksi dan transmisi ulang frame yang gagal. 8. Error detection. Error detection ini merupakan bit error karena atenuasi sinyal pada link, namun hal ini tidak meminta frame reset dan frame yang salah akan dibuang. 9. Error correction. Error correction ini memberikan layanan tidak hanya mendeteksi tetapi juga mengkoreksi kesalahan. Dan juga tidak semua protokol bisa berfungsi dan semua itu tergantung protokol yang digunakan. Itulah layanan atau prosedur pengiriman data dari data link layer ke layer selanjutnya. Layer ini sangat berperan penting dalam proses pengiriman data yang menjadikan beberapa data yang sudah dipisahkan menjadi kesatuan yang utuh untuk diproses pengiriman ke layer selanjutnya. Terima kasih. Sekian atas presentasi dari kami. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.